warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri kita untuk acara public speaking, Bapak Nugroho. Yang kami hormati juga dari ketua remaja, dari ketua takmir Masjid Al Furqon, dan tak lupa bagi teman-teman semua yaitu remaja Masjid Al Furqon. Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan dua agenda. Yang pertama adalah agendanya gladi bersih public speaking. Jadi sudah dua kali kemarin ya kita ada pembinaan atau pembelajaran public speaking. Nanti untuk hari ini kita akan melaksanakan gladi bersih atau persiapan untuk tampil di acara puncak, yaitu pada tanggal 10. Dan selanjutnya untuk acara kedua, ya ini mungkin acara yang baru bagi kita, yaitu penyuluhan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Jadi nanti silakan ada yang bertanya silakan, atau tertarik dengan program-program dari Dinas Perikanan, silakan untuk mempersiapkan pertanyaan atau konsultasi seperti itu. Dan jangan lupa nanti ketika kita pada hari ini acara gladi bersih public speaking, tentu dari teman-teman sudah banyak yang mempersiapkan ya. Sudah banyak yang mempersiapkan? Sudah ya, alhamdulillah kalau sudah. Jadi pada siang hari ini pada siang hari ini kita di sini tujuannya pertama tholabul ilmi, dan yang kedua adalah silaturahmi. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ataupun untuk tampil atau action di acara kita siang hari ini. Yeah. Setuju nggih? Yeah, setuju. Jadi nanti langsung saja untuk acara gladi bersihnya nanti kita akan dipandu oleh Bapak Nugroho selaku dari tim atau pimpinan dari Ormas Rawung NHIS. Ya, ini dari saya cukup sekian untuk pembukaan. Nanti kita langsung saja dibimbing oleh beliau Bapak Nugroho Hadi Ija Saputra. Kepada beliau Bapak Nugroho Hadi Ija Saputra kami persilahkan. Pimpinan dari Takmir Masjid Al Furqon, kepada beliau Bapak Samsul Huda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan suratul Fatihah. Semoga acara di siang hari ini nanti berjalan lancar dan membawa manfaat. Ridhoillahi wa bisyafaati Rasulillah syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Bapak Nugroho selaku motivator dari adik-adik remaja Masjid Al Furqon. Yang saya hormati saudara adik-adik remaja Masjid Al Furqon, baik putra maupun putri, yang sangat saya banggakan. Di sini tidak banyak kata, langsung mawon. Ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Haji Nugroho yang bisa istilahnya sudi memberikan motivasi kepada adik-adik remaja maupun putra-putri remaja Masjid Al Furqon yang nantinya bisa memberikan motivator untuk ke depan bagaimana Masjid Al Furqon ini berkembang, tergantung kepada remaja-remaja masjidnya. Saya harap semuanya bisa istiqomah dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk Masjid Al Furqon ini umumnya dan khususnya untuk adik-adik semua. Dan di sini nanti
tidak hanya untuk mencari ilmu untuk akhirat saja, juga ilmu untuk yang di dunia. Makanya dari Bapak Nugroho nanti akan bisa mendapatkan ilmu semacam itu. Dan alhamdulillah nanti juga hadir dari Dinas Perikanan. Kenapa adik-adik harus belajar seperti ini? Karena itu nanti sangat membawa bagaimana Masjid Al-Furqan ini ke depannya. Calon-calon generasi yang akan memimpin di Masjid Al-Furqan ini. Karena itu nanti akan tergantung arah pimpinannya. Ya semuanya bertujuan baik, tetapi setiap orang punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi bagaimana Masjid Al-Furqan ini dipimpin oleh siapa, itu pasti sangat tergantung pada karakter seseorang itu tadi. Bagaimana orangnya, karakteristiknya bagaimana, sikapnya bagaimana, sangat tergantung. Jadi saya harap dari ilmu yang dibawa oleh Bapak Nugroho nanti bisa membawa, menjernihkan pikiran adik-adik semua untuk kedepannya, dan semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kedepannya Masjid Al-Furqan ini selalu jaya, istilahnya sampai yaumul kiamah. Kita doakan bersama, karena dirintis dari mulainya awal ini kan kita semua bersama, dari membangun juga dari amal jariah keluarga panjenengan sedaya. Tetese siapa lagi yang akan meneruskan kalau kita semua dari adik-adik baik putra maupun putri ini. Jadi harus disiapkan semuanya. Nah, untuk mencapai tujuan itu nanti kita harus fokus, jadi harus konsekuen. Dari istilah untuk cibiran-cibiran dari mana-mana itu ibaratnya lah, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Niat kita adalah baik untuk ke depan bagaimana Masjid Al-Furqan ini. Dan saya harap nanti kalau ada teman-teman yang belum bisa hadir, adik-adik yang belum bisa hadir untuk mengisi di Masjid Al-Furqan ini, bisa disosialisasikan. Saya rasa saking dari saya cukup segitu saja. Semoga adik-adik tetap berikan kesehatan, bisa belajar di sini, sewaktu-waktu juga bisa ke tempat rumah Serawung kediaman Bapak Nugroho. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak Samsul sudah membuka, ya, sudah memberikan arahan, motivasi, dan juga di situ terselip harapan, ya, kepada kita semuanya, bukan hanya adik-adik saja, kepada kita semua yang sudah telinganya sama Allah ini diizinkan untuk mendengarkan nasihat tadi itu. Jadi di situ tadi ada motivasi, ada harapan. Harapannya adalah adik-adik nanti pada akhirnya akan menjadi penerus di sini, ya, yang melanjutkan estafet untuk kemajuan masjid kita, Masjid Al-Furqan, pembeda. Artinya, arti Al-Furqan itu pembeda. Nggak perlu dijelaskan pembeda antara apa, nggak perlu. Nah, ini nanti kita kedatangan tamu gitu ya, yang akan membagi ilmunya, men-share ilmunya untuk kita semuanya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tentang public speaking, yang terpenting dari public speaking itu adalah yang pertama sampean bisa tenang dulu. Yang pertama tenang. Yuk fokus nggih. Ya, belajar itu yang paling utama adalah fokus. Ya, jangan izinkan setan itu membuat kita ngelamun walaupun hanya 1 detik. Makanya niat yang kuat itu kita butuhkan. Niat ingsunnya harus benar.
Sampean belajar ilmu apik tapi lek niate salah. Nanti kalaupun sudah dapat akhirnya enggak barokah. Niate dituwa to. Sing resik, sing tulus, sing suci niate. Mung lillahi ta'ala tok. Nyari semua ilmu itu lillahi ta'ala saja. Enggak usah diembel-embeli apa-apa. Masalah pinter, sehingga pinter ya Allah. Gitu. Nah, saya ulang lagi. Jadi yang terpenting ketika nanti tampil public speaking itu adalah tenang. Tenang, tapi bukan diem. bukan diem di atas panggung, bukan diem di depan, tapi tenang. Bagaimana caranya? Relaksasi kemarin sudah. Sebelum relaksasi ngapain Pak Nugroho? Berdoa. Pasrah betul sama Allah. Berdoanya begini. Ini tadi Pak Nugroho sebelum berangkat ke sini setelah sholat zuhur, ya Allah ya Rob, kula izin pamit dumateng panjenengan. Mantun niki kula badhe berbagi kalian adik-adik. Tiada kekuatan selain daripadamu. Ya Allah, bukakan kalamu untuk hamba. Mudahkan lisan ini untuk berbagi. Ya Allah, jadikan ini berkah. Sudah gitu, izin ya. Sampean mau kemana-mana izin. Nanti mau tampil izin, mau latihan nanti juga izin. Tadi sudah izin belum sama Allah? Siapa sing wis? Yang sudah izin sama Allah siapa? Angkat tangan. Oh lali ya, ini belum terbiasa ya. Makanya kadang kita ngaji itu mudah, walaupun ngaji bagi orang yang lemah imannya mudah atau tidak? Tidak, okay. Tapi yang paling sulit, yang paling tidak mudah dari setelah mendapatkan ilmu ngaji tadi itu adalah mempraktekkan. Misalnya di dalam ajaran agama, lo ngerasani ku nggak oleh, hibah iku nggak oleh, hibah iku nggak oleh, neng dilakoni ya karena enak gitu ya. Nah, dalam ilmu pengembangan diri nanti ada level di mana sampean kalau pengen bagus ilmu kuantumnya, kuantum itu ya umpama jaluk itu nggak kesuwen, sama Allah dikasih yang terbaik lah gitu. Ya sama Allah direspon. Jadi menghilangkan ghibah dibuat. Mikir negatif nang wong dibuat. Jadi nyawang wong ku positif tok. Gitu nggih. Melihat orang positif. Lain nanti supaya nanti Pak Nugroho ketika ada tamunya datang saya nggak berlama-lama. Materinya bisa sama catat sekarang ya. Saya mulai. Siapkan catatannya. Fokus ya, fokus. Indonesia itu ya agraris ya maritim. Indonesia itu ya agraris ya maritim. Jelas? Nopo maritim? Laut, air, agraris, pertanian. Indonesia itu basisnya itu. Kalau ngomong masalah ada perusahaan, pabrik, itu adalah setelah kapitalis. Ada kapitalis modern, berkembang, menyebar, baru ada pabrik, baru ada perusahaan. Tapi Indonesia modal utamanya yang diberikan oleh Allah sama kita itu ya agraris ya maritim. Makanya pernah di suatu kesempatan itu Gus Dur diskusi sama Cak Nun. Gus Dur itu curhat. Lah ya kok iso Indonesia itu miskin, orang masuk akalku gitu. Gus Dur begitu. Kok iso Indonesia miskin, terpuruk keadaannya. Sakjane kan soge, lho kok kalah maju dibanding gitu negara lain. Kok sampai negara yang agraris, kaya akan pertanian, ngutang kepada negara Vietnam yang negaranya
secara kemerdekaan lebih dulu kita, negaranya juga lebih kecil daripada kita, lo ngutang padi, beras. Lucu, nggak masuk akal baginya Gus Dur. Yes. Nah, perhatikan. Public speaking yang pertama adalah ada kalanya tenang, penyampaian, ada melengking. Emosi. Bukan emosi marah, tapi dimainkan emosinya. Ada kalanya cepat sekali. Kemudian jeda. Berhenti. Berhentinya tergantung materi yang kalian bawakan. Kalau materinya padat atau apalagi berat, materinya berat, angel dicerna rodoan, lagi itu berikan jeda yang agak lama. Jangan memberikan jeda yang sebentar. Berikan kesempatan kepada otak pendengar itu mampu mencerna dengan baik. Jadi sing pengertian ngono lho. Ya, jadi pemateriku sing pengertian. Sing pengertian. Oh iya, materiku abot, santai. Misalnya Indonesia agraris, Indonesia ya maritim. Kembali lagi. Jadi kita punya dua potensi besar itu. Oleh karena itu, saya tidak tahu besok di sini atau di sini nanti akankah lahir seorang pemimpin atau leader yang akan menguasai salah satu perairan Indonesia. Nah, sampean kudu tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sekarang belajar yang baik. Contoh, kita punya Ibu Suci Pujiastuti. Beliau smart, cerdas. Beliau tegas menjaga perairan Indonesia. Menjaga perairan Indonesia, beliau tegas sekali. Loh, apakah perairan itu hanya ada di laut? Tidak. Kan ada tambak. Terus nanti ada kolam ikan yang kayak gini kita ini. Ada kolam semen, ya toh? Itu kan variasi daripada yang namanya budidaya air. Budidaya air. Terus yang ingin Pak saya sampaikan adalah kalian sebagai remaja atau anak muda itu yang kreatif, yang kritis, yang inovatif. If ya. Kritis OS. Kreatif F, inovatif F. Kritis itu pikirannya tajam, analisis sekali. Bisa analisis kalau pengetahuannya banyak, kalau pengetahuannya luas. Kalau pengetahuannya sempit nggak bisa suruh analisis yang baik. Oleh karena itu wajib membaca yang banyak, ikroknya yang banyak. Ya, ikroknya yang banyak. Sekali lagi, Indonesia itu ya agraris ya maritim. Nah, kalau sekolah, adik-adik itu jangan cuman teori. Coba saya mikir, pertanyaan saya adalah begini. Yang sampean dapatkan di sekolah apa? Wes, sampean jawab, di ngene pikirannya dewe-dewe kabeh. Yang kalian peroleh di sekolah apa? Wes dijawab. Kira-kira sing iso dipraktekne ndek gone kehidupan sehari-hari apa? Yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada ndak? Apa nyaris nggak ada? Gimana Mas Faisal? Selama ini merasanya gimana? Biasanya yang sudah sadar itu yang kuliah. Lulus kuliah nyadar lagian. Apalagi kurikulum kita itu terkenal kurikulum yang sangat kuat kental di teoritiknya. Saya sering mengkritisi memang. Ya. Apalagi yang anak SMA. Kalau SMK nggak seberapa. SMK itu lulus cek laku lah, cek payu. Okay. Kalau SMA, waduh, ya, sing diisi anak ininya. Terus mari ngono sinaune nggak patek.
Pertanyaan cuma satu. Saya sering bertanya ke murid-muridnya Pak Nugroho. Saya sering tanya pada murid saya, sampean sekolah sing iso sampean praktekne di kehidupan sehari-hari apa? Awakmu lak arek IPA tak kono. Biologi, kamu bisa apa dengan biologi? Delongop. Kamu bisa apa dengan fisikamu? Tak ngono. Kalau fisika hanya bisa merangkai listrik, gak ada sekolah mas. Akeh kayak wong desa kayak gak ada sekolah iso buat rangkaian listrik. Sing luwih seru ngono lho, mosok sampean sekolah karo gak sekolah gak ana bedane gitu. Mulai mikir dhek mengkerut bathuke mak kerek gitu ya. Mulai mengkerut bathuke. Soalnya pertanyaan saya pertanyaan kritis. Yang akhirnya pikirannya DM mulai mikir, iya. Iso apa aku? Terus marang lah tak sebutnya. Ngerti jahe Pakmu? Nggih, Pak. Bahasa Latinnya apa? Cepat kalau dia ditanya saya. Bahasa Latin. Nandur jahe piye? Ngerti kowe? Nandur jahe. Langsung mak plek langsung ini bathuke dikeplak dhewe. Loh iya, aku nandur jahe ora entos ya. Ilmumu terlalu teoretik. Sehingga kamu ketika lulus nanti kamu gak akan bisa memberdayakan masyarakat sepinter apapun kamu. Nol ilmumu. Mulai mikir, iya aku apalan. Jahe, bagian-bagian jahe. Nama Latin jahe. Nandur jahe orang ngerti. Nandur jahe. Pisang, nama Latinnya apa? Wah ngerti, ya toh? Mbuh, iku njawabin buka buku, mbuh piye gak ngerti aku. Mbok ditan, carane nandur gedang piye le? Langsung mak tek meneng, cep. Ora iso muni. Gedang kira-kira sing apik piye? Ora iso. Alias ilmunya terlalu teoretik. Nah, oleh karena itu nanti kita sangat bersyukur kita kedatangan tamu di mana tamu itu ilmunya praktek. Walaupun dari penyuluhan juga masih ada semi teorinya. Gitu ya. Nah, yang mentor yang paling layak menjadi mentor itu Dik Saipul. Wih, Mas Saipul. Mas Haris. Mentor perikanan yang paling tahu seluk beluk nandur iwak. Loh kok nandur iwak ya? Nandur iwak. Ikan. Mentor itu adalah bisa paham ilmu teori atau tidak, sing penting wis terjun langsung iku mentor, diarani mentor. Jadi misalnya mentor gawe mentor gitu ya. Mentor gawe mentor kebetulan sama. Apa itu mentor ya? Mente. Mentor gawe mentor. Dia berarti ahli tentang seluk beluk mentor. Pak Samsul ahli dalam pisang gitu. Dia berarti mulai ngerti. Nyawang gedang tok iki lho iki sehat apa gak wis ngerti. Iki bakal mati. Kurang pirang dino ngerti sampean. Gampangane. Itu berarti mentor, sudah sangat ahli dalam bidangnya. Wis gak usah kakean teori. Karena dari eksperimen setiap hari mengamati, merawat, akhirnya ahli. Bahkan bisa membedakan pisang mana yang nanti akan bisa berbuah ketika sudah besar, mana yang tidak akan bisa berbuah. Ngerti, itu mentor. Ya. Kalau saya dalam penulisan buku, menulis buku monggo silakan, tidak apa-apa. Pak, saya pengen belajar nulis buku. Ya ke rumah aja enggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti lambat laun kita akan belajar. Paling enggak ngerti caranya nulis. Ngerti caranya nulis. Wah keren. Masyarakat remaja Plosorjo, hati-hati, keren-keren. Bisa nulis buku, duwe buku kabeh ya. Remasnya punya buku semua misal. Indonesia itu ya maritim ya agraris. Saya ingatkan kembali, kalau sekolah jangan hanya belajar ilmu teori.
juga harus mencari ilmu untuk cari uang. Ya, kalau perlu, kalau di bedanya itu gini. Kalau di negara maju biasanya masih kecil, masih remaja gitu, sudah diajari oleh orang tua untuk mandiri. Bedanya sama kita itu. Nah, kita itu kadang nyelot sakmene, nyelot rene itu tak amati nyelot kemenyek. Nyelot kemenyek begini. Lek dulu setahu saya, misalnya kita anak orang kurang mampu gitu, maaf ya. Itu diajari mandiri betul. Enggak diajari untuk manja. Tapi saiki enggak. Sekarang enggak. Jarang saya melihat. Misalnya orang tuanya termasuk enggak ada. Terus ngajari anaknya mandiri enggak. Dimanja iya kebanyakan. Tapi enggak tahu kalau kita, mungkin enggak. Tapi kalau menurut Pak Nugroho gitu. Akhirnya menjadi pribadi lemah ketika sudah dewasa, lemah. Enggak mandi, tidak mandiri. Nah, kenapa kita harus belajar ilmu praktek? Kenapa? Kalau misalnya pengen kuliah, pengen belajar tapi nggak ada duit, lo caranya kan harus kerja. Oleh karena itu, pikiran kerja, kudu kuliah, kudu lulus kuliah, coret. Artinya kerja bisa dimulai walaupun belum kuliah, belum lulus kuliah bisa kerja. Bisa kerja. Lah, engko lek sampean nunggu. Nanti kalau sampean hanya menunggu, wis aku tak engko ae lah, wis lulus kuliah aku lagi kerja. Engko sindirane Mbah Bob Sadino almarhum. Bob Sadino. Anda itu kerja apa dikerjain begitu? Kerja apa kerjain? Jadi intinya kenapa sih harus bekerja misalnya? Ya supaya kita berdaulat. Berdaulat itu mandiri. Orang ini, orang ngeten. Napa niki? Apa niki? Hah? Apa ini? Minta. Ini Allah nggak suka. Allah tidak suka meminta-minta itu. Oleh karena itu harus mulai sejak dini belajar mandiri. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini saya yakin adik-adik sudah kenal. Nah, bagaimana caranya? Ya harus mandiri. Mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, secara finansial. Nah, ini nanti bisa ikut. Tapi lek cocok nyambut gawe iki ana loro jenis rek. Kerja itu ada dua jenis. Kerja karena kepepet, yang satunya kerja karena passion. Nah, bisa ditulis ojo ndelok ae. Kita ya sampean kabeh iki, kita kabeh iki nyambut gawe iku ana loro motivasine. Sing pertama karena kepepet, lek gak nyambut gawe gak iso mangan. Sing nomor loro nyambut gawe krana passion. 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 Passion itu minat, kesenangan. Jadi misalnya gini, Pak Nugroho ngomong gini, saya mengajar pelatihan menulis 1 jam 2.500.000. Seneng saya, nggak kepanasan. Aku ya seneng karena aku memang suka saya di situ. Artinya berarti saya bekerja berdasarkan passion. Badokku nggak mengkerut, soalnya nggak mikir. Yang saya tulis di materi pada slide laptop saya adalah pengalaman saya selama ngelakoni nulis. Kok aku bisa nulis ki piye? Cuman gitu tok tak tulis, tak bagikan ke orang yang ingin belajar menulis. Sudah gitu aja. Dan nanti zaman juga begitu. Ketika nanti dinas pertanian, perikanan ke sini, zaman kan nyimak.
Mungkin saat ini belum ada motivasi karena mungkin masih merasa kecil. Nah, saya berharap tidak ada perasaan merasa kecil. Tidak ada perasaan merasa kecil. Saya berharap itu adik-adik semuanya, nggih. Jadi nanti semuanya dengarkan yang baik. Ya. Terus kalau seandainya passion itu misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang mendengarkan ada 12. Ada 12. Passion itu kalau dibahas, ada orang membahas gitu nggih. Saman itu betul-betul fokus sekali. Tertarik. Minatnya tinggi. Berarti saman punya passion di situ. Ketertarikan. Hobi ketemu passion itu gini. Hobi ketemu passion itu gini. Hobi itu kesenangan. Tapi kalau passion itu yang bisa membuat hidup sampean bergairah. Seneng banget. Itu passion. Itu passion. Ya, jadi nanti tolong disimak materinya. Kekuatan Indonesia ada 2. Indonesia itu ya agraris ya maritim. Kudu nyadar kuwi. Ojo dikei karo pangeran sama Allah memberikan maritim, Allah memberikan agraris. Jur sampean pengennya sing liyane. Ya rapopo, neng sampean kudu ingat. Sebentar lagi Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ini dulu kemarin sudah. Mungkin yang masih lupa bisa ditulis mana? Bonus demografi. Tulisin aja dulu ngapain ya. Engko keleleran iku engko ya. Ceblok di lantai kan gak ditulis ya. Bonus demografi. Kemudian ada satu lagi, disruption, disruption. Rupnya mati P. Disruption. Kemarin Pak Nugroho sudah menjelaskan ada disruption, ada bonus demografi, ada era atau masa zaman. Ada era 1.0, istilahnya 1.0, 2.0, masih ingat? 3.0. Saat ini Indonesia berada di gelombang 4.0. Kita sudah masa internet, bukan lagi di masa modern awal. Kalau modern awal ditemukannya alat-alat teknologi pemula, kemudian ada bolam, lampu itu Mbah Thomas Alva Edison. Kemudian berkembang lagi ada telegram, berkembang lagi ada HP, berkembang lagi ada internet dan sebagainya. Itu tahapan, ada 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita berada di 4.0. Kalau di Jepang sudah 5.0. Lah, karena efek perubahan budaya ini, perhatikan nggih. Karena efek perubahan budaya inilah nanti kita akan mengalami yang namanya chaos budaya. Apa itu chaos budaya? Disruption. Chaos itu kekacauan budaya. Zamane teknologi ini kebanteran, kepinginane wis kebanteran, neng menungsone duweni pengen, neng gak iso ngimbangi gitu loh. Duweni kepengen sing akeh, neng gak iso ngimbangi. Lah Indonesia ini punya cita-cita yang namanya Indonesia emas. Indonesia emas.
itu dulu dicanangkan 2025, sekarang mundur 2030. Terus sekarang para pemikir di negeri ini bersepakat, oke, tidak 2030, kapan? 2035 sampai 2045, antara itu deh. Kita siapkan SDM kita. Kita siapkan SDM. Lah, ono engko kita masa di mana tahun 2045 diperkirakan kita, bangsa kita akan mengalami yang namanya bonus demografi. Apa itu? Kemarin ledakan penduduk yang luar biasa drastis. Ledakan penduduk yang luar biasa drastis. Akeh. Kalau dianalisis, kita berpikir kritis, banyak itu punya dua potensi. Kuat atau semakin anjlok. Kuat jika SDM-nya bagus, anjlok jika SDM-nya tidak mampu terkelola atau termanajemen dengan baik. Anda mau pilih yang mana misalnya? Kita mau pilih yang mana? Untuk menghadapi bonus demografi itu pilih yang mana kira-kira? Pilih yang anjlok ataukah yang kuat? Kuat. Kalau kuat, siapkan diri kita masing-masing. Jangan noleh tong koncone. Ojo noleh kan kancane. Ditoleh awake dhewe. Tek. Saya adalah leader tahun 2045. Saya adalah leader. Gitu. Kalau sudah mencanangkan dirinya sebagai leader, gak usah kakek toleh-toleh. Nggih. Lek belajar ojo kakek nyenden, kaya gak ndek balung. Ya, duduknya yang gini. Makanya lek maem ndonga nggih. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Terus mari ngono diselipi donga Jawa. Ya Allah ya Rabb, panjenengan dadosaken sedaya menu ingkang akan kula maem niki mangke saged dados berkah dhateng ruh kula, berkah dhateng jiwa hati kawula, berkah kagem raga jasmani kawula, berkah kagem pikiran mental kawula, sehingga saged dados energi ingkang positif, energi ingkang produktif, energi ingkang panjenengan berkahi. Ya Allah, namung panjenengan ingkang saged memberkahi, panjenengan ingkang paring rahmat. Kula namung saged nyuwun dumateng panjenengan. Jadi dungane rangkep loro, donga Arab karo donga Jawa, karena kita orang Jawa. Minta sama Allah. Ya, engko lek berkah Mbak Mas, sampean sinau cerdas. Mancep ning pikiran. Karena apa? Sampean wis kapan aku ndonga ya, kapan aku njaluk nang Allah, kok malah cerdas aku ngono gayane ya. Tapi setiap kali sampean belajar sampean mancep slep lep. Liyane ngantuk, kelangopan sampean mecicil ngene ya. Mecicil ya. Jadi itu. Indonesia itu ya maritim ya agraris. Kita harus berdaulat di dua potensi itu. Entah nanti ambil di bagian perairannya, perikanannya, atau di agrarisnya apa? Pertanian, sawah, ladang dan sebagainya itu. Indonesia itu ya agraris ya maritim. Ingat kita harus berdaulat. Berdaulat itu artinya mandiri, berdikari. Jadi bos di negara sendiri. Jadi bos di negara sendiri. Jangan mau disetir. Makanya sing pinter. Selain pinter tapi gak duwe. Nah, pinter tapi gak duwe. Kira-kira piye rek? Percuma. Saman pinter gak duwe duit, kita lemah, kita gak bisa berdaulat. Untuk berdaulat kita harus kaya finansial. Pinter secara intelijensi, kritis. Paham nggih? Jadi kudu pinter ya harus mandiri secara finansial.
Itu baru nanti kita bisa berdaulat. Kira-kira nangkep? Wis mulai pecah tak durung pikirannya? Ya, itu boleh tinggal di Dusun Plosorejo, kita boleh tinggal di desa, tapi pemikiran bukan kota ya, pemikiran berdaulat gitu. Pemikirannya berdaulat. Boleh tinggal di desa, boleh setiap hari melihat hanya hijau sawah, tapi pemikiran berdaulat. Berdaulat itu nggak bisa ditekuk bangsa lain, nggak bisa ditekuk. Ada yang mau ngajak konyol, mau merampas kekayaan tanah air sendiri, lindungi. Bagaimana caranya? Oleh karena itu jangan jadi yang di bawah. Boleh di bawah tapi pikirannya luas. Boleh di bawah tapi pikiran luas. Harus tahu skenario. Semacam itu, okay? Jadi semacam itu. Sekali lagi Indonesia itu ya agraris ya maritim. Terima kasih. Itu yang bisa Pak Nugroho sampaikan. Kurang lebih public speaking itu kayak gitu. Ya, jadi sampean sinaune ya Pak Nugroho pernah menyampaikan, sampean nyawang Pak Nugroho tok insya Allah sudah bisa nanti. Jadi ada kalanya tenang, kalem, jedanya agak lama, hening, melengking, kuat, berenergi. Itu harus ada semuanya, komplit. Dilihat matanya satu persatu. Misalnya, oke, itu semoga bisa menjadi ini. Nanti monggo yang mau tampil latihan uji coba setelah Mbak Aulia akan share tentang apa nih penyuluhan terkait budidaya air atau perikanan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.